Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fahira Azahra dengan NIM 20103010998. Di sini saya akan menjelaskan apa itu endometriosis. Endometriosis adalah gangguan ginetekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya, jaringan patologis ini dapat ditemukan pada pelvik, ovarium, dan septum rektovagina. Penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti atau belum bisa kita sebut dengan idiopatik. Penyebab dan faktor resiko dilihat dari beberapa teori. Teori yang pertama, teori menstruasi retrograde, ditemukan oleh Samson pada tahun 1927, di mana terjadi reflux atau darah menstruasi mengalir balik masuk melalui saluran tuba ke dalam rongga pelvis. Darah yang berbalik ke rongga peritoneum dan merangsang metaplasia, merusak atau menghancurkan peritoneum yang kemudian akan merangsang angiogenesis, membuat jaringan ban yang bersifat merusak. Namun teori ini saat ini tidak bisa dikatakan sebagai penyebab endometrium di luar dari uteri. Teori yang kedua adalah teori imunologik dan genetik. Gangguan pada imunitas terjadi pada wanita yang menderita endometriosis. Peneliti Dosky mendapatkan adanya kegagalan dalam sistem pengumpulan dan pembuangan zat-zat sisa saat menstruasi oleh makrofag dan fungsi sel neutrofil yang menurun pada endometriosis. Yang ketiga, teori metaplasia dikemukakan oleh Robert Mayer yang menyatakan bahwa endometriosis terjadi karena rangsangan pada sel-sel epitel selomik pluripotens atau sel tumor yang menempel dapat mempertahankan hidupnya di daerah pelvis sehingga terbentuk jaringan endometriosis. Yang keempat, teori emboli limfatik dan vaskular. Mekanisme terjadinya endometriosis di daerah luar pelvis, di daerah retroperitoneal memiliki banyak sirkulasi limfatik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada 29% wanita menderita endometriosis ditemukan nodul limfa pada pelvis. Nodul seperti bercak-bercak limfa endometriosis yang kemudian bisa menempel di dinding peritoneum atau bisa juga menyebar ke paru-paru dan orang lain. Tanda dan gejala. Yang pertama, nyeri pelvik. Nyeri panggul merupakan tanda utama endometriosis dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang, timbul sebagai dysmenorrhea, didapat atau sekunder. Nyeri biasanya terjadi 24-48 jam sebelum menstruasi dan mereda beberapa saat setelah timbul menstruasi. Namun rasa tidak nyaman dapat terjadi selama seluruh interval menstruasi. Nyeri ditandai konstan biasanya pada pelvis atau punggung bawah atau sacrum. Yang kedua, dysmenorrhea. Nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat reaksi sitokin dalam rongga peritoneum akibat perdarahan lokal pada sang endometriosis dan oleh adanya inflamasi endometriosis, keadaan syaraf pada rongga panggul. Yang ketiga, dyspareunia, keadaan nyeri yang terjadi pada saat berhubungan seksuality, di mana diklasifikasikan menjadi primer atau nyeri munaf dari saat mulai bersenggama, dan sekunder, rasa tak nyaman bersenggama dirasakan setelah dimulainya sensasi bebas
sensasi bebas nyeri saat bersenggama. Karena akibat menempelnya jaringan endometriosis ini secara konflik pada ruang rahim. Yang keempat, infertilitas. Endometriosis didiagnosa hampir 2 kali sering pada wanita inferti dibandingkan wanita fertil. Karena itu, endometriosis harus dicurigai pada setiap kasus infertil. Efek endometriosis pada fertilitas atau kesuburan terjadi karena terjadinya gangguan lingkungan rahim, sehingga perkenalan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Artinya, sel endometriosis ini bisa menghancurkan dari sel telur yang dibuahi karena sifatnya metaplasia. Cara pemeriksaannya, yang pertama uji laboratorium, yang kedua pembedahan laparoskopi, yang ketiga dengan USG atau ultrasonografi, yang keempat dengan MRI, yang terakhir uji anatomi patologi. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.